Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umi Sunyar pada mata pelajaran matematika dengan materi pangkat, akar, dan logaritma. Ini adalah pertemuan kedua kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pangkat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Kita telah membahas sedikit tentang pangkat rasional, di mana definisi dari pangkat rasional itu adalah A pangkat M per N. Jadi pangkatnya berbentuk pecahan yang apabila diubah ke dalam bentuk akar, jadinya dia adalah akar pangkat N dari A pangkat M, di mana M dan N ini adalah elemen bilangan bulat dan N tidak boleh sama dengan 0 karena pangkatnya kan berpangkat pecahan, dan pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian apabila kita lihat contohnya, misalnya akar A. Akar A ini sebenarnya karena tidak ada pangkat akarnya, jadi dia adalah A pangkat 1/2. Kalau tidak ada pangkat akarnya, dia sebenarnya itu akar pangkat 2 ya. Jadinya A pangkat 1/2 apabila diubah ke dalam bentuk pangkat rasional. Nah, kalau akar pangkat 3 dari A, dia jadinya A pangkat 1/3. Akar pangkat 3 dari A pangkat 2 jadinya A pangkat 2/3. Jadi apabila A-nya tidak berpangkat, maka dia sebenarnya adalah pangkat 1. Tapi jika akarnya yang tidak berpangkat, maka dia adalah akar pangkat 2 sebenarnya. Contohnya dalam bentuk angka, misalnya akar 4. 4 itu kan adalah 2 pangkat 2. Jadi kita ubah ke dalam 2 pangkat 2, kemudian akarnya diubah ke dalam pangkat rasional jadinya pangkat 1/2. Kita menggunakan rumus pangkat pada pertemuan sebelumnya, yaitu apabila pangkat kemudian berpangkat lagi, pangkatnya tinggal kita kalikan, jadinya 2 kali 1/2 hasilnya 1. Jadi 2 pangkat 1 itu hasilnya sama dengan 2. Kemudian akar pangkat 3 dari 8. Jadinya 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, kemudian akar pangkat 3-nya kita ubah ke dalam bentuk akar rasional, jadinya 1/3. Jadi 2 pangkat 3 dikali pangkat 1/3. Jadinya 3 kali 1/3, 1. Jadinya 2 pangkat 1. Kemudian yang terakhir, akar 8 atau akar pangkat 2 dari 8. Sama saja ya. Tapi lebih ringkasnya penyebutannya kita sebut saja akar 8 karena biasanya orang akan mengerti bahwa itu adalah akar pangkat 2. 8 itu kan sama saja dengan 4 kali 2. Kenapa kita tidak ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 3? Karena kan tidak bisa juga nantinya dimatikan dengan akar pangkat 2-nya ya. Jadi kita ubah saja ke dalam 4 kali 2. Kemudian 4 itu kan 2 pangkat 2. Jadinya akar 4 itu sama saja 2. Kemudian akar 2-nya itu kan tidak bisa dilakukan operasi akar, jadinya 2 akar 2. Ada beberapa sifat bentuk akar. Yang pertama yaitu akar A kali B sama saja akar A kali akar B. Begitupun untuk pembagian, akar A per B sama saja akar A bagi akar B. Nah, kedua sifat ini tidak berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Contohnya, akar 48. Akar 48 ini sebenarnya memiliki banyak faktor, tetapi kita mencari faktor yang terbesar yang bisa diakarkan. Faktornya itu salah satunya juga 4 bisa diakarkan, tetapi kita mencari yang paling besar yang bisa diakarkan. Yang paling besar yang bisa diakarkan itu adalah 16. Jadi 16 ini bisa diakarkan jadinya adalah 4. Jadi akar 16 itu adalah 4. Kemudian yang 3 ini kita kan tidak bisa akarkan, jadinya sisa jadi akar 3. Begitupun untuk yang kedua ini, contoh kedua, 2 akar 162. 162 ini juga memiliki banyak faktor, tetapi kita mencari faktor yang bisa terbesar yang bisa diakarkan. Nah, faktor terbesarnya itu adalah yang bisa diakarkan itu adalah 81. Akar 81 itu
9. Jadinya akar 81 keluar jadi 9. Yang 2 tidak bisa diakarkan, jadinya tetap jadi akar 2. Nah, karena ada 2 di depannya, jadinya 2 kali 9 hasilnya 18. Nah, sifat berikutnya adalah apabila kita menemukan bentuk akar, kemudian ada perkalian di luarnya, kita bisa langsung saja mengalihkan masing-masing akar yang dalam kurung ini dengan akar yang di luar. Jadi A kali B jadinya akar AB, A kali C jadinya akar AC. Jadi plus minusnya mengikut. Kemudian jadi plus minusnya ini maksudnya tergantung pada soalnya. Apabila penjumlahan kita menggunakan plus, apabila pengurangan juga kita menggunakan kurang atau minus. Nah, sifat berikutnya adalah apabila M akar A kemudian di plus minus atau ditambah dikurang N akar A, itu hasilnya adalah M di sini plus minus ya, M plus minus N akar A. Jadi akar A nya ini karena sama-sama di sini juga akar A, jadi bisa keluar. Jadi sisa di dalam M plus minus N. Kemudian begitupun sebaliknya, apabila sama-sama M kemudian akarnya berbeda, itu M-nya bisa keluar. M-nya bisa keluar karena sama-sama di sini M, di sini juga M-nya bisa keluar. Jadi yang di dalam kurung sisa akar A plus minus akar B. Kita lihat dalam bentuk contoh. Misalnya 5 akar 3 ditambah 2 akar 3, karena sama-sama akar 3, jadinya 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Kita menggunakan sifat yang nomor 4. Kemudian akar 108 tambah akar 48. Kita mencari faktornya 108 yang terbesar yang bisa diakarkan, yaitu 36 dikali 3. Jadi akar dari 36 ini adalah 6. Kemudian 48 sama halnya nomor 1 tadi, akar 16 adalah 4. Yang tersisa di dalam akar itu adalah 3, di sini juga 3. Karena sama-sama 3, makanya jadinya akar 3 dan akar 3. Kemudian kita menggunakan sifat keempat kembali, jadinya adalah kita tinggal menjumlahkan 6 tambah 4 karena sama-sama akar 3, jadinya 10. Seandainya di sini akar 2 itu tidak bisa dilakukan penjumlahan ya, harus sama-sama akar A atau sama-sama akar 3 baru bisa dijumlahkan atau menggunakan sifat yang keempat. Kemudian sifat yang keenam adalah akar A kali akar A itu kembali ke A. Nah, akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Akar kamu dikali akar kamu hasilnya adalah kamu, ya. Jadi apapun akar yang dikalikan dengan akar yang isinya sama atau angkanya sama, itu kembali ke angka itu tanpa akarnya. Oke. Selanjutnya yaitu merasionalkan penyebut. Apabila ada pecahan yang penyebutnya berbentuk akar, maka itu harus dirasionalkan. Tujuannya adalah untuk mengubah penyebut yang berbentuk akar ini menjadi penyebut biasa. Maksudnya penyebut biasa itu adalah yang bukan bentuk akar. Jadi kita merasionalkan namanya. Cara merasionalkan penyebut tersebut dengan mengalihkan dengan sekawannya. Nah, ada beberapa sekawan dari bentuk akar itu. Yang pertama akar A, sekawannya akar A sendiri. Akar A tambah B, sekawannya akar A kurang B. A tambah akar B, sekawannya A kurang akar B. Contohnya 6 per akar 2. Jadi kita lihat penyebutnya itu adalah akar 2. Jadi kita mengalihkan dengan sekawannya akar 2, yaitu akar 2 sendiri. Tapi kita tidak hanya mengalihkan dengan akar 2, tetapi dengan akar 2 per akar 2. Karena akar 2 per akar 2 ini sama saja dengan 1. Jadi 6 per akar 2 kali 1 sama saja 6 per akar 2 ya. Jadi tujuannya adalah kita cuma ingin mengubah bentuknya, tetapi tidak mengubah nilainya.
Jadi harus dikalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama agar nilainya itu 1. Kemudian hasil kalinya 6 kali akar 2 jadinya 6 akar 2. Akar 2 kali akar 2 dengan menggunakan sifat pada bentuk akar sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa hasilnya yaitu 2. Jadi 6 per 2 jadinya hasilnya adalah 3. Contoh berikutnya, 6 per akar 5 tambah akar 2. Kita lihat penyebutnya yaitu akar 5 ditambah akar 2. Jadi sekawan dari akar 5 ditambah akar 2 yaitu akar 5 dikurang akar 2 per akar 5 dikurang akar 2. Jadi harus dikalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Nah, 6 dikali akar 5 dikurang akar 2 hasilnya adalah 6. Nantinya akan diurai ya. Nah, sekarang untuk pengali dengan penyebutnya, kita bisa menggunakan sifat A tambah B kali A kurang B, hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi kalau akar 5 tambah akar 2 dikalikan dengan akar 5 dikurang akar 2 jadinya akar 5 kuadrat, hasilnya 5. Kemudian akar 2 kuadrat, hasilnya 2. Jadi kita tinggal ambil saja kuadrat dari masing-masingnya. Jadi akar 5 kuadrat 5, akar 2 kuadrat 2. Jadinya 5 dikurang 2 karena di sini harus kurang ya. Nah, kemudian yang untuk pembilangnya tadi kita masih tulis 6 dalam kurung akar 5 dikurang akar 2. Nah, karena 5 dikurang 2 hasilnya 3, 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. 2 dikalikan masing-masing ke akar 5 dan juga akar 2. Hasilnya adalah 2 akar 5 dikurang 2 akar 2. Begitupun untuk contoh yang terakhir. Kita tinggal lihat sekawan dari akar 5 tambah 2 itu adalah akar 5 kurang 2. Jadi kita tinggal lihat sekawannya apa, kemudian dikalikan hasilnya. Lihat untuk hasil kali dari penyebutnya, kita tetap menggunakan sifat yang ini. Nah, sekarang akar 5 pangkat 2 atau akar 5 kuadrat itu kan hasilnya 5. Kemudian 2 kuadrat itu bukan 2 lagi ya, karena tidak ada akarnya. Jadi 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. 5 kurang 4, 1. 6 bagi 1 tetap 6 ya. Jadi 6 kali akar 5 jadinya 6 akar 5. 6 kali 2 hasilnya adalah 12. Oke, sekian untuk materi bentuk akar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di Telegram, grup Telegram yang telah kita buat bersama. Kemudian bisa juga nantinya lewat Zoom Ibu jelaskan apabila masih kurang dimengerti, dan juga bisa mencari materi tambahan baik di Google, YouTube, dan tempat pencarian lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.